Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Perkenalkan, nama saya Dandi Ahmad Wirayuda dari kelas manajemen C semester 2 dengan NIM A1B021097. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Apa itu Islam, Iman, dan Ihsan untuk melengkapi tugas pendidikan agama Islam. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada agama Islam, kita mestinya harus terlebih dahulu mengetahui apa itu Islam, iman, dan ihsan yang menjadi fondasi kita dalam beragama Islam. Iman, Islam, dan ihsan memiliki kaitan yang erat. Untuk memahami hubungan ketiganya, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Pengertian iman, Islam, dan ihsan tersebut telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril yang tengah menyerupai manusia. Berikut artinya. Dari Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami, Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam dan tidak tampak tanda-tanda bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kakinya menghimpit kedua kaki Rasulullah. Dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji apabila mampu." Orang itu lantas berkata, "Benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Hai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Itulah Jibril, datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa ketiganya adalah rukun atau rangka dasar ajaran Islam. Pertama, konsep iman melahirkan kajian akidah, konsep Islam melahirkan konsep kajian syariah, dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak. Melalui hadis sebelumnya, juga dapat menarik pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman. Di antaranya ada percaya kepada Allah, malaikat, hari akhir, kitab-kitab, nabi atau rasul, dan takdir yang baik maupun buruk. Adapun pengertian Islam berarti ketudukan, pasrahan, menerima, tidak menolak, tidak membantah, dan tidak membangkang. Artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 poin penting yang berbentuk kerangka Islam atau biasa disebut dengan rukun Islam adalah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji bila mampu. Sedangkan pengertian ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi dengan kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah tersebut dapat berupa berbuat sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia. Pengertian iman, Islam, dan ihsan juga dapat disebut sebagai suatu bangunan bagi umat muslim. Iman menjadi fondasi diri, Islam yang menjadi tiang-tiangnya, dan ihsan sebagai atapnya. Fondasi
Iman yang kuat akan membantu bangunan Islam dan ihsan berdiri dengan tegak dan kokoh. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ceramah ini dapat meningkatkan kecintaan kita terhadap Islam dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dalam berucap, maka itu datangnya dari saya, dan bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.